Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita rahmat, karunia, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita menjadi amal ibadah yang diterima dan kelak akan kita nikmati manfaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan penjelasan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-7, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Agama isinya adalah perintah untuk memenuhi hak. Kepada siapa kita punya hak? Hak yang harus kita penuhi, yang pertama kepada Allah, dengan beriman kepadanya, beribadah kepadanya, menjalankan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi segala yang Allah Subhanahu wa taala larang, berkawan, berteman, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, dan memusuhi serta menjauhi orang-orang yang memusuhi dan menjauhi Allah. Begitu pula wali kitabihi, dan kita juga punya kewajiban terhadap kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran punya hak atas kita. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Al-imanu bihi, sama, beriman kepada isinya Al-Quran. Dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, sampai akhir ayat surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Semuanya harus kita iman. Semuanya harus kita percaya bahwasanya isinya adalah kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengingkari, tidak percaya sebagian saja daripada isi Al-Quran, maka dia telah keluar dari agama Islam. Jadi setiap yang disampaikan oleh Al-Quran wajib untuk kita percaya, karena itu menjadi bagian daripada rukun iman kita. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Iman kepada kitab Allah, kita percaya kepada Al-Quran, isinya dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Kalau ada orang yang mengingkari satu ayat saja, satu kalimat saja, dia nggak beriman. Misalnya ada kisah-kisah daripada nabi-nabi terdahulu, terus dia bilang, wah ini mah bohongan, kisahnya nggak beneran terjadi, tidak terbukti secara sejarah, misalnya begitu. Nah, ini cuma rekaan rekaan Islam saja, padahal dia orang Muslim, dia nggak percaya sebagian daripada isi Al-Quran, maka dia telah kufur, telah keluar dari agama Islam. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah beriman terhadap isinya. Setelah beriman apakah cukup? Setelah beriman apakah cukup? Tidak. Wal amalu bima fi, dan mengamalkan isinya Al-Quran. Dan mengamalkan isinya Al-Quran. Pernah Pak Wildan sampaikan bahwasanya Al-Quran ini menjadi petunjuk. Namanya petunjuk, maka tujuan utamanya bukan hanya dibaca, akan tetapi untuk diikuti instruksinya. Contoh, kalian misalnya di rumah punya TV, ketika baru beli TV
ada buku petunjuknya. TV ini hanya compatible ketika dia listriknya misalnya 100 watt. Kalau di bawah 100 watt dia akan cepat rusak. Maka ketika dia melanggar daripada petunjuknya, maka akan cepat rusak. Begitu pula kita dalam berkehidupan dunia ini. Allah ciptakan kita, Allah yang lebih tahu baik apa yang baik untuk kita, apa yang buruk bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada kita, ini loh petunjuk dalam hidup, ini loh pedoman agar kalian mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Diturunkanlah Al-Qur'an. Maka tugas kita membaca, memahami, mengamalkan. Makanya dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia adalah apa? Innal ladzina amanu adalah orang-orang yang beriman, meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya, meyakini Al-Qur'an berisi kebenaran petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa cukup beriman? Wa amilus solihat, beramal soleh, mengamalkan apa yang dia yakini, mengamalkan apa yang dia imani. Ketika dia beriman kepada Allah, maka amal solehnya gimana? Ibadah, taat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengimani Al-Qur'an sebagai kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengamalkannya bagaimana? Ikut petunjuk Al-Qur'an. Apa saja yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an maka dia laksanakan. Ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman kemudian mengamalkan imannya, mentransformasikan keimanannya menjadi amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasannya apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Jazaohum, balasan bagi mereka, 'inda rabbihim, di sisi Tuhannya, jannatu adnin, surga Aden, yang mana di dalamnya terdapat sungai. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, di bawah surga Aden tersebut terdapat sungai yang mengalir. Khalidina fiha, orang-orang tersebut akan berada dalam surga tersebut selama-lamanya. Gak ada batasnya tuh, selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan surga, kenikmatan bisa minta apapun. Bisa minta, misalnya kalian suka di dunia buah duren, tapi ketika kalian di dunia, darah tinggi, jadi nggak bisa makan duren banyak-banyak. Atau bisa makan durian banyak-banyak tapi jarang yang enak duriannya. Maka ketika kalian di surga, ya Allah saya minta durian 100 ton untuk bisa saya makan sendiri. Bisa. Jadi apapun yang kalian inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Mudah. Langsung sekejap mata, blek. Durian 1 ton dan kalian bisa makan tanpa kesakitan, tanpa kenyang. Bisa. Akan tetapi ada kenikmatan yang lebih besar, kenikmatan yang lebih agung, kenikmatan yang lebih dahsyat dibandingkan kenikmatan masuk ke dalam surga. Apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an, adalah kenikmatan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti mudah-mudahan ketika kita nanti masuk surga, amin,
ketika kita nanti masuk surga, amin. Nikmat terbesar dalam surga, tahu nggak apa nikmat terbesar dalam surga? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, adalah kenikmatan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kenikmatan yang lebih manis, lebih agung, lebih besar dibandingkan kenikmatan surga. Kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata adalah kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bisa didapatkan oleh siapa? Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan menjalankan keimanannya, beriman dan beramal amal soleh. Jadi ketika dia ngaku orang Islam, maka dia jalankan syariat-syariat Islam, maka dia berakhlak, berperilaku sebagaimana tuntunan agama Islam, gak pernah menyakiti sesama, gak pernah menzalimi, gak pernah ngatain, gak pernah nyakitin. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim yang lainnya dari kejahatan lidah dan tangannya. Tangannya nggak dipakai untuk nyakitin orang, lidahnya nggak dipakai untuk ngehina orang. Itulah seorang muslim sejati. Wa ta'zimuhu wa ikramuhu. Hak Al-Quran terhadap kita, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengagungkannya, memuliakannya. Maka nih hati-hati anak-anakku sekalian, kalau lagi bawa Al-Quran jangan ditenteng kayak buku biasa, didekap, ditaruh di dada. Jangan sampai Al-Quran ditaruh di lantai, harus ditaruh di tempat yang tinggi, nggak boleh sejajar dengan pantat, apalagi kaki. Harus dimuliakan, harus diagungkan, harus ditinggikan. Kalau Pak Wildan nanti ngelihat ada yang megang Al-Quran ditenteng-tenteng, maka siap-siap kena tegur, siap-siap disuruh banyak-banyak baca istighfar. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang memegang Al-Quran yang suci tersebut kecuali orang-orang yang suci. Makanya ketika kalian gak punya wudhu, gak boleh megang Al-Quran. Kalau syarat untuk megang Al-Qurannya saja harus suruh suci, suruh bersih dari hadas. Orang haid gak boleh megang Quran. Orang gak punya wudhu gak boleh megang Quran. Masa ketika udah megang Quran, Qurannya ditenteng begini-begini, kemudian ditaruh di bawah, maka gak boleh. Maka dulu pas kecil Pak Welan pas lagi TPQ, ada namanya TPQ, tuh, Taman Pendidikan Quran atau TPA. Itu ketika megang Quran itu minimal didekap di dada atau ditaruh di kepala, begini. Ditaruh di atas kepala. Tuh, saking menunjukkan keagungan, kemuliaan, kita memuliakan Al-Quran. Ada suatu kisah tentang nasib orang yang memuliakan Al-Quran. Ini dikisahkan ada seseorang ketika dia lagi jalan, kemudian dia ngelihat ada secari kertas, ada robekan kertas begitu. Kemudian ketika dia ambil, dia lihat ternyata kertasnya berisi kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Lalu apa yang dia lakukan? Dia simpan kertasnya, dia kasih parfum, dia simpan di tempat yang baik. Kemudian ketika dalam mimpi dia melihat ada cahaya, yang kemudian di balik cahaya tersebut ada suara. Suaranya berkata seperti ini: karena engkau telah memuliakan nama Allah. Yang tadi tulisan nama Allah ada di jalan, diinjak-injak setara dengan kaki, terus kamu angkat, kamu bersihkan, kamu kasih parfum, kamu taruh di tempat yang baik. Karena kamu telah memuliakan nama Allah, maka Allah akan memuliakan namamu